Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencatat dokumen transaksi ke dalam jurnal khusus pada perusahaan dagang. Saya asumsikan bahwa kalian telah membaca bahan ajar yang sudah saya bagikan melalui grup WhatsApp. Jadi setelah ini kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah kalian pegang, dan tutorial ini saya harapkan memberikan gambaran bagaimana kalian seharusnya akan mengidentifikasi dokumen transaksi, menganalisisnya, dan mengelompokkannya ke dalam jurnal khusus. Saya sudah menyediakan dokumen transaksinya. Ini dokumen UD Buana, ada 6 dokumen. Saya harap dengan 6 dokumen ini akan memberikan gambaran untuk kalian. Dokumen yang pertama, bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas ini karena pengeluaran kas, maka kita akan catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kita langsung buka saja jurnalnya. Di sini UD Buana saya sediakan juga tabel kode akunnya. Ini trial balance tanggal 1 Desember 2018. Kita cari cash payment journal untuk menjurnal dokumen transaksi yang pertama ini, CPJ. Nah, kita lihat tanggalnya di sini adalah tanggal 1 Desember. Kita tulis di kolom tanggal. Kemudian nomor bukti transaksinya BKK 12-1. Deskripsinya kita isi keterangan dari penggunaan pengeluaran uang ini, yaitu pembayaran gaji karyawan. Kita tulis di kolom deskripsi. Nah, karena bukti pengeluaran kas ini merupakan bukti terjadinya keluar kas, bukti terjadinya pengeluaran kas, maka yang dikredit adalah cash in bank sebanyak nominal yang tercantum dalam dokumen transaksi 2.500.000. Keperluannya untuk apa? Pembayaran gaji karyawan bulan November, sedangkan ini bulan Desember. Artinya ada utang beban gaji utamanya, utang beban yang berkurang. Utang berkurang kita tuliskan di kolom debit 2.500.000. Kodenya utang beban atau expense payable berapa? Ini dia. Utang beban. Ini 21200. Kita langsung tuliskan kodenya 21200. Nah, dengan begini kita selesai menjurnal dokumen transaksi yang pertama. Cukup mudah ya. Bukti pengeluaran kas. Kemudian dokumen transaksi yang kedua, voucher kas kecil. Nah, voucher kas kecil berarti kita akan menjurnal ke petty cash journal. Kita buka petty cash journal. Kita tulis tanggalnya 2 Desember. Nomor bukti transaksinya V12-1. Deskripsinya kita tulis keterangannya. Pembuatan brosur. Untuk apa ini? Untuk keperluan iklan, sehingga uang yang keluar ini adalah untuk beban iklan. Beban iklan bahasa Inggrisnya advertising expense. Kita tulis di kolom debit. Advertising expense kodenya 61000. Ini kalian bisa lihat di tabel nomor akun. Kita lanjutkan lagi. Tadi yang di debit advertising expense atau beban iklan, yang dikredit tentu saja petty cash karena petty cashnya keluar, petty cashnya berkurang.
kita selesai dengan dokumen transaksi yang kedua. Kita lanjutkan dokumen transaksi yang ketiga. Apa ini? Bukti penerimaan kas. Berarti kita catat di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kita langsung buka cash receipt journal. Singkatannya CRJ. Kita tulis tanggalnya 3 Desember, nomor bukti transaksinya BKM 12-1, deskripsinya adalah ini keterangannya pelunasan faktur tertanggal 25 November oleh siapa? JB Elek. Kita tulis saja di sini deskripsinya, bukan keterangan, tapi pihak yang melakukan pelunasan, JB Elek. Nah, ini ya, ingat kalau ada pembayaran atau pembayaran utang oleh customer, maka kita tulis nama customernya di kolom deskripsi. Nah, karena ada pembayaran utang customer, sehingga piutang kita sebagai Udi Buana itu berkurang. Yang bertambah apa? Kas. Maka di sini cash in banknya di debit. Kas di banknya kan bertambah. Nah, kita tulis di kolom debit. Yang berkurang apa tadi? Piutang dagang. Bahasa Inggrisnya apa? Account receivable. Kita tulis di kolom kredit, account receivable. Ini sudah bukti penerimaan kas. Cukup mudah ya. Nah, setelah ini saya nggak akan membahas tentang buku besar pembantu. Kita fokusnya ke jurnal khusus dulu. Jadi nanti kalau ada kaitannya dengan buku besar pembantu akan saya sederhanakan dengan perhitungan yang sudah ada. Anggap saja kita sudah menghitungnya. Gitu ya. Kita lanjut dokumen transaksi yang ke berapa tadi? 1, 2, 3. Berarti ke 4 sekarang. Ini ada nggak ada judulnya ya, tapi ada F12. Ini ada Digital Elek, ada Udi Buana. Ini berarti ada faktur kopi. Faktur, ingat-ingat bahwa faktur merupakan bukti transaksi kredit. Kalau yang membuat faktur perusahaan kita, berarti itu terjadi transaksi penjualan kredit. Yang perlu kalian ingat adalah faktur biasanya dibuat oleh perusahaan atau pihak yang menjual. Tuh. Untuk lebih gampangnya dalam mengingat, kalau ada faktur kopi berarti penjualan secara kredit. Itu kalau kopi. Tapi kalau fakturnya asli, nggak ada tulisan kopinya, berarti pembelian secara kredit. Ini ada faktur kopi, berarti ini penjualan secara kredit. Berarti karena penjualan secara kredit, kita akan membuka jurnal penjualan. Jurnal penjualan bahasa Inggrisnya apa? Sales journal. Kita singkat dengan SJ di sini. Kita masukkan tanggal tanggal 6 Desember, dokumen nomor dokumen transaksinya F12-1, deskripsinya diisi pihak yang terlibat dalam transaksi ini, Digital Elek. Nah, karena penjualan secara kredit ini akan menambah akun piutang dagang atau akun receivable. Piutang dagang bertambah, kita tulis di kolom debit, akun receivable. Yang mana? Yang 286 juta. Ini piutang dagang. Lalu nilai penjualannya berapa? Penjualan kita tulis di kolom kredit. Penjualannya yang total harga ini 260 juta. PPN-nya ini PPN apa? PPN in apa PPN out? Nah, pasti pertanyaannya seperti itu kan. Untuk lebih mudah mengenali PPN-nya, kita lihat dulu. Jika barangnya keluar, maka PPN-nya PPN out. Kalau barangnya masuk, berarti PPN-nya PPN in.
Di sini penjualan berarti barangnya keluar, berarti PPN out atau VAT out 26 juta. Ini sudah balance. Tapi belum selesai sebenarnya. Kita harus update juga yang ada di dalam inventory card atau kartu persediaan. Berapa HPP-nya, berapa nilai barang yang keluar. Nah, kita anggap saja kita sudah menghitungnya. Ini nilai cost of goods sold-nya atau HPP-nya. Dan juga ini nilai dari barang yang keluar atau merchandise inventory yang berkurang. Di sini tidak ada biaya angkut yang diterima oleh UD Buana sehingga kita kosongi saja. Ini kita sudah selesai dengan jurnal penjualan. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, nota kredit. Ini ada NK, meskipun nggak ada tulisannya ya, nota kredit. Kopi, ini yang buat UD Buana. Ini artinya terjadi retur penjualan. Ya. Retur penjualan apakah bisa di jurnal pembelian? Nggak bisa. Jurnal penjualan nggak bisa. Jurnal penerimaan kas nggak bisa. Jurnal pengeluaran kas nggak bisa. Petty cash juga nggak bisa. Sehingga kita akan jurnal di jurnal umum atau jurnal memorial. Jurnal umum general jurnal. Kita tulis tanggalnya tanggal 7 Desember. Ingat jangan sampai tertukar. Kalau yang di sini atas faktur nomor F12 step 1 tertanggal 6 Desember, ini tanggal fakturnya, tapi nota kreditnya tanggalnya tanggal 7. Kita edit dulu tanggal 7 Desember ya. Kemudian nomor dokumen transaksinya NK 12 step 1, bukan yang F12 step 1. Ingat. Deskripsinya kita tulis akun yang terlibat. Di sini retur penjualan, sales return, ini di debit, nominalnya dari kolom total harga ini 50 juta. Kemudian yang di debit lagi, tadi kan PPN out-nya kan di kredit karena ada retur penjualan, kita debit VAT out-nya atau PPN out-nya. Sebanyak berapa? 5 juta. Itu sudah ada di kolom PPN. Kemudian 55 juta ini apa berarti? Ini piutang dagang. Piutang dagang berkurang di kolom kredit. Account receivable bahasa Inggrisnya. 55 juta. Sudah selesai belum? Belum. Kita juga harus update kartu persediaan. Berapa persediaan yang bertambah dengan adanya retur penjualan ini. Jadi persediaan bertambah, merchandise inventory di debit. Kita anggap saja kita sudah hitung ini. Kemudian HPP-nya sekarang di dengan nominal yang sama. Kita sudah selesai dengan retur penjualan. Kita jurnal di jurnal umum atau jurnal memorial. Kemudian dokumen transaksi yang terakhir. Ini ada faktur dari PT Margonda. Ini enggak ada tulisan kopi ya. Ini berarti fakturnya faktur apa? Faktur pembelian. Faktur pembelian artinya terjadi pembelian secara kredit. Kita UD Buana belinya ke Margonda. Berarti faktur pembelian kita jurnal di jurnal pembelian atau purchase journal. Ini saya singkat dengan PJ jurnalnya. Tanggalnya tanggal berapa ini? Tanggal 10. Dokumen transaksinya F05. Deskripsinya diisi pihak yang terlibat PT Margonda. Berapa nilai persediaan yang bertambah? Kita lihat di total harga 301 juta di debit ya. Kemudian PPN-nya PPN apa? Barangnya masuk berarti VAT in. Ada di kolom PPN 30 juta 100. Oh iya, ini
tarif PPN-nya masih 10% ya. Jadi nanti menyesuaikan. Di sini tidak ada biaya angkut. Jadi account payable atau utang dagang adalah 331 juta. Ini baru, ini kalau ada buku besar kartu persediaan kita update juga buku besar atau inventory card-nya. Nah, kita sudah selesai dengan setiap jurnal khususnya sudah ada satu contoh. Semoga ini memberikan gambaran bagaimana seharusnya kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik. Semoga sukses mengerjakannya, semangat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.